Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Saya percaya kita semua masih sehat dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Mari pada pagi hari ini sebelum kita memulai hari kita akan membaca dan merenungkan ayat-ayat dari firman Tuhan. Pada pagi hari ini akan saya ambil dari Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12 berkata demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, ayat ini jelas mengatakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Agar apa? Kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, kalau menghitung hari, itu mungkin paling gampang kita ikutin dari film secara dunia, ini paling gampang ya pengertian dunia aja. Oogway itu seorang guru di Kung Fu Panda film. Dia berkata, waktu itu ada past dan future. Nah, kalau kita menghitung masa-masa lampau yang sudah berlalu, itu kita akan mempelajar supaya tidak jatuh dalam kesalahan yang sama. Kalau kita melihat ke depan, ke future, nah kita masih punya pengharapan. Nah, semua itu masih ada di bayang-bayang. Tetapi yang ada saat ini dikatakan dalam bahasa Inggris adalah present. Present sendiri adalah dapat berarti sebuah hadiah atau gift. Nah, kalau kita ada hari ini, itu adalah gift dari Tuhan. Nah, sorry ini agak bukan dari firman, tetapi itu adalah analogi yang cukup sesuai dengan firman ya. Hari ini mungkin ada beberapa dari kita yang merasa hari ini adalah hari spesialnya, hari yang dimana mungkin berulang tahun, ataupun akan mengalami sesuatu yang besar. Nah, itu adalah hari. Nah, bagaimana kita menentukan hari itu adalah spesial atau tidak? Nah, ini ada sebuah cerita Bapak Ibu, tahun 90-an ada sebuah band rohani, mungkin kurang terkenal di Indonesia. Teman ini band rohani ini terkenal di luar negeri sana. Nah ini zaman-zaman sebelum Hillsong, jadi tahun 90-an. Nama bandnya adalah The Newsboys. News, bukan new tapi news, berita lelaki. Kalau bahasa Indonesia agak aneh ya, Newsboys. Dari Australia. Nah ini band ini sangat sukses tahun 90-an. Dia manggung kemana-mana sampai jadwal manggungnya itu sangat padat sekali. Dalam satu hari mereka bisa manggung di 3 tempat. Bayangkan 3 tempat. Misalnya kalau di Jakarta, satu hari ini manggung di BSD, besok di Jakarta, satu lagi mungkin di Bali. Nah bayangkan kesibukan mereka tiap hari seperti itu. Sibuk sekali. Nah, pada suatu saat, salah satu anggota band ini berkata, ini kalau kita seperti ini terus melakukan hal yang sama berturut-turut penuh dengan kesibukan selama berbulan-bulan, mungkin suatu saat Anda tidak mau diajak bicara oleh seorang pun. Itu lebih dari penat, itu sudah bosan. Kita pun ini sharing di multimedia juga, beberapa gereja, awal-awal work from home semua pada semangat bikin program. Tapi setelah 1 bulan, 2 bulan mulai ada yang goyah, mulai ada yang rontok. Aduh, seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau tiap hari. Nah itu sebuah tantangan. Nah apa yang dilakukan Newsboys ini akhirnya? Mereka akhirnya memutuskan sesuatu yang besar yaitu mereka membatasi jumlah panggungnya. Jadi tidak tiap hari tampil, mereka punya waktu untuk diri sendiri. Jadi mereka masih mencari keseimbangan. Keputusan besar ini ya memang berpengaruh untuk sesuatu hal yang lain. Jadi contohnya biasanya mereka manggung untuk sebuah campaign anti narkoba untuk anak-anak menengah sekolah atas gitu. Nah ini dihilangkan. Terus para fan-nya berkata, loh kenapa kalian begitu? Itu kan perbuatan yang baik.
Kalian campaign memberitakan sesuatu hal yang baik kepada anak muda. Jawabannya adalah yang oleh Ben ini dijawab dengan sangat bijak. Dia berkata, kalau kami melakukan itu, mungkin band kami sudah bubar saat ini. Karena apa? Banyak artis-artis rohani yang berawal artis, mungkin bukan hanya rohani, artis yang berasal dari gereja, yang akhirnya saking sibuknya dia melupakan gereja, meninggalkan gereja. Padahal awalnya mereka bernyanyi di gereja. Banyak contohnya, Elvis Presley, mereka semua awalnya adalah penyanyi-penyanyi, pemuji-pemuji Tuhan. Cuman mereka tidak ketemu keseimbangannya, tidak ketemu di mana kata harus berhenti dan merefleksikan diri, merenungkan diri, akhirnya mereka kebablasan. Begitu juga dengan Newsboys, tapi mereka sadar kalau mereka begitu terus, mungkin bandnya akan pecah. Karena mereka tidak bisa mendefusikan, merenungkan kembali apa tujuan mereka mendirikan band ini. Nah, dalam hal ini kita lihat prioritas adalah penting. Ya, prioritas. Mungkin kita melakukan hal yang baik, tetapi mungkin waktu kita tidak cukup untuk melakukan semua hal yang baik. Jadi saat kita mungkin kita mengurangin hal yang baik. Sayang sepertinya, tetapi itu penting buat hidup kita. Agar apa? Agar kita tetap melihat dengan jelas, melihat dengan bijaksana kemana kita akan pergi, kemana tujuan kita, apa orientasi dalam hidup kita. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, kita langsung aja Roma 12 ayat 2 bagian B. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Nah, dalam hal ini, tiga-tiganya benar. Apa yang baik? Nomor 1. Nomor 2, mana yang berkenan? Mana yang sempurna? Nah, kalau saudara punya waktu yang terbatas dalam hidup ini, mungkin saudara tidak harus melakukan yang baik. Mungkin juga tapi saudara tidak melakukan yang indah, tetapi yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Nah, itulah perenungan kita pada hari ini. Mungkin hari ini kita bisa bikin catatan, daftar tentang apa yang penting bagi hidup kita. Prioritas hidup saudara apa? Coba catat. Mungkin prioritas hidup saya adalah keluarga. Mungkin prioritas hidup saya adalah pekerjaan, hobi. Apa yang menjadi prioritas? Pelayanan mungkin. Sudah Anda list down, mungkin catat 2-3 hal aja, nggak perlu banyak-banyak. Mungkin juga nggak perlu catat atau diingat-ingat aja. Kemudian nanti pada akhir hari ini, saat sebelum saudara menuju tempat tidur, sebelum bertidur, saudara pikirkan apa yang saudara lakukan hari ini. Apa yang telah saudara lakukan. Waktu yang terbanyak saudara lakukan hari ini ada untuk kegiatan apa? Kemudian saudara bandingkan antara prioritas saudara yang saudara mau lakukan, penting dalam hidup saudara, dan yang saudara lakukan. Apakah ada kejanggalan? Puji Tuhan kalau memang prioritas saudara itu yang saudara lakukan. Tetapi kalau belum, mari kita berdoa pada Tuhan, minta pertolongan pada Tuhan untuk membuat perubahan-perubahan dalam hidup kita. Memang dalam ayat terakhir, Roma 7 ayat 19 berkata, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Mari kita bermula menghitung hari kita, melihat hari-hari kita setiap hari, melihat kasih karunia Allah yang sudah Tuhan berikan pada kita, dan untuk itu kita harus memandang lebih jelas lagi dalam hidup kita. Apa yang terpenting buat hidup kita? Manusia hanya melakukan kejahatan. Keinginan roh dalam hidup kita ingin melakukan yang baik. Tetapi daging kita melakukan sebaliknya. Oleh sebab itu kita perlu berdoa pada Tuhan.
Agar Tuhan kuatkan kita, mampukan kita melakukan kehendak-Nya. Semoga firman ini dapat menjadi perenungan kita pada pagi hari ini dan menjadi kekuatan, hikmat bagaimana kita harus melangkah di hari-hari depan. Mari kita akan satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan, firman-Mu telah berkata kepada kami Tuhan, bagaimana kami harus hidup. Bagaimana kami harus melihat, menghitung hari-hari yang kami lalui, yang telah Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Terlebih Tuhan, ajarlah setiap kami Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami Tuhan. Apa yang berkenan saja kepada Engkau Tuhan dan apa yang sempurna bagi Engkau. Sehingga hidup kami memuliakan Engkau dan pada waktunya kami bertemu dengan Engkau, Engkau hanya berkata, sabarlah hamba-Mu yang setia hingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kami Tuhan di dalam hari ini, kiranya Engkau dahului kami. Jalan yang harus kami lalui, Roh Kudus pimpin, sertai, jauhkan dari mara bahaya, hanya kehendak-Mu lah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, kiranya Tuhan memberkati.